Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raslani Pratiwi, NPM 22811076. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas individu saya. Materi yang kedua yaitu tentang kesehatan kerja. Nah, yang pertama yaitu pengertian kesehatan kerja. Menurut Gloss, kesehatan kerja adalah tingkat kebebasan terhadap risiko atau bahaya pada lingkungan kerja. Yang kedua yaitu menurut Ovens, mengatakan bahwa kesehatan kerja itu tuh dalam konteks yang lebih luas, mencakup baik aspek keselamatan kerja maupun aspek kesehatan kerja. Jadi, berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa psikologi keselamatan kerja dan kesehatan kerja ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungan kerja yang secara khusus berhubungan dengan terbentuknya perilaku aman atau tidak aman yang meningkatkan keselamatan kerja dan dapat juga menyebabkan kesehatan kerja. Materi yang kedua yaitu sikap terhadap kesehatan kerja. Di sini ini dapat dijelaskan bahwa sikap menekankan pada evaluasi individu terhadap objek, seperti ditunjukkan oleh definisi yang dikemukakan oleh Engli dan Chaikens, bahwa sikap merupakan tendensi psikologi yang ditunjukkan dengan penilaian senang atau tidak senang terhadap suatu objek. Sedangkan pengetahuan terhadap suatu objek itu tuh kayak keselamatan kerja merupakan ilmu pengetahuan dan penerapan guna mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan atau penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja. Nah, materi yang ketiga yaitu ada teori-teori kesehatan kerja. Yang pertama itu teori domino. Teori ini mengatakan bahwa suatu kecelakaan terjadi dari suatu kerangkaian kejadian, yaitu kayak lingkungan, kesalahan dan perbuatan yang akan membuat kecelakaan. Yang kedua yaitu ada teori multiple. Teori ini berdasarkan pada kenyataannya bahwa kemungkinan ada lebih dari satu penyebab terjadinya kecelakaan. Penyebab ini mewakili perbuatan, kondisi atau situasi yang tidak aman. Dan yang ketiga yaitu ada teori Gordons. Teori ini mengakibatkan interaksi antara korban kecelakaan dan lingkungan yang kompleks. Nah, selanjutnya ada teori domino terbaru. Teori ini menjelaskan bahwa penyebab dasar terjadinya kecelakaan kerja adalah ketimpangan manajemen. Dan yang kelima ada teori Reason yang menggambarkan kecelakaan kerja terjadi akibat terdapat lubang dalam sistem pertahanan. Yang terakhir tuh ada teori French-Ebers Deterrence yang penelusuran sumber yang mengakibatkan kecelakaan, yaitu manajemen kurang dikontrol. Nah, yang keempat ada materi perilaku berbahaya. Perilaku pada hakikatnya adalah aktivitas kegiatan nyata yang ditampilkan seseorang yang dapat teramati secara langsung maupun tidak langsung, yang mendatangkan kecelakaan kayak bencana, kesengsaraan, kerugian, dan lain sebagainya. Ada beberapa perilaku yang berbahaya yang disebabkan oleh human error, yaitu yang pertama, mengabaikan aturan ketiga, yang kedua, mengoperasikan fasilitas kerja yang bukan kewenangannya, yang ketiga, bersenda gurau dan main-main, yang keempat, tidak memakai peralatan K3, dan yang terakhir yaitu ketidaktepatan atau teliti dalam pengoperasian mesin atau peralatan kerja. Nah, yang kelima tuh ada manfaat kesehatan kerja. Ada beberapa manfaat kesehatan kerja tuh. Yang pertama, peningkatan produktivitas, kepuasan kerja, kesejahteraan karyawan. Kesehatan kerja yang baik juga dapat mengurangi tingkat stres, absensi, serta risiko cedera atau kecelakaan di tempat kerja. Hal ini membantu organisasi menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung pertumbuhan serta kesejahteraan seluruh tim. Materi yang keenam yaitu faktor-faktor kesehatan kerja. Yang pertama itu ada beban kerja. Beban kerja fisik dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Yang pertama itu ada faktor internal, kayak contohnya jenis kelamin,
usia, status gizi, dan kondisi mental. Yang kedua tuh ada faktor eksternal. Contohnya tuh kayak stasiun kerja, tempat tata ruang, sarana, organisasi, dan sikap. Dan yang kedua ada lingkungan kerja. Itu tuh merupakan faktor yang dekat dengan karyawan. Faktor dalam lingkungan kerja ini ada 5, yaitu pertama fisik, kimia, biologi, fisiologi, dan psikososial. Dan yang ketiga ada kapasitas kerja, yaitu itu merupakan kemampuan karyawan dalam menyelesaikan tugas dan fungsi perusahaan. Faktornya itu kayak keterampilan, kondisi fisik, tingkat gizi, usia, serta jenis kelamin memiliki pengaruh besar dalam kapasitas kerja seseorang. Dan yang keempat ada alat pelindung diri. Dapat melindungi karyawan selama bekerja, terutama di lokasi berisiko tinggi. Dengan patuh menggunakan APD, maka risiko tersebut bisa dikurangi. Beberapa risiko yang mungkin terjadi di tempat kerja antara lain kayak kecelakaan dan serangan penyakit berbahaya. Dan yang kelima yaitu ada kondisi psikologis, di mana gangguan psikologis ini bisa terjadi karena adanya hubungan yang kurang baik antara karyawan dengan atasan atau teman-temannya. Solusinya yaitu pemimpin perusahaan harus membuka ruang diskusi bagi karyawannya. Selain itu, masalah psikologis ini juga dapat diatasi dengan mengadakan program pengembangan karir dan apresiasi kepada karyawan tersebut. Baiklah, kesimpulan dari materi yang saya paparkan tadi itu, kesehatan kerja dalam ranah psikologi industri dan organisasi merupakan fondasi utama untuk memastikan kesejahteraan holistik karyawan di lingkungan kerja yang terdiri dari aspek fisik, mental, dan sosial. Konsep ini menyoroti pentingnya pengelolaan stres kerja, mendukung kesehatan mental, serta memperhatikan faktor ekonomi. Melalui pendekatan holistik, pengintegrasian kebijakan yang mendorong partisipasi karyawan, upaya pencegahan kecelakaan, serta promosi budaya perusahaan yang peduli terhadap kesehatan menjadi kunci untuk menciptakan tempat kerja, produktivitas, dan sehat dan yang berdaya saing. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.